Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Researcher Academy episode kelima. Dan di sini saya sudah bersama kita ya, Mbak Kiki Mei Putranti sebagai pemateri pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, gimana kabarnya Mbak Kiki pada malam hari ini? Alhamdulillah Mas baik. Baik, Alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa langsung mulai ya untuk acaranya pada malam hari ini. Oh ya, sebelum itu perkenalkan saya di sini nama saya Daniel. Di sini saya sebagai Master of Ceremony dan moderator untuk acara webinar pada malam hari ini. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, karena untuk pada malam hari ini itu eh, webinarnya kita recording dan nanti akan kita upload ke YouTube ya untuk recordingnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa tetap akses materinya atau kayak recordingnya kalau misalnya ada Bapak kalau misalnya ada yang ketinggalan gitu. Dan untuk sertifikat sendiri, sertifikat itu hanya diberikan kepada peserta yang melakukan pembayaran. Dan itu juga nanti sudah ikut dengan materinya sendiri dan dengan materi atau modulnya juga. Kalau misal Bapak dan Ibu ingin berubah pikiran, ingin klaim sertifikat, tapi kemarin nggak ngisi form tuh bisa konfirmasi ke kami ke atas nama Mbak Intan nanti. Mbak Intan yang sudah kalau misalnya Bapak Ibu lihat di grup itu ada yang mengirimkan link Zoom dan lain-lain, itu Mbak Intan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Mbak Intan kalau misalnya mau klaim sertifikat di akhir gitu ya. Baik, tim boleh bantu saya untuk share screen CV dari Mbak Mei, Mbak Kiki ya. Baik, ya sebelumnya kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya dengan Mbak Kiki. Jadi Mbak Kiki Mei Putranti SSI MSI merupakan eh, ya merupakan seorang peneliti di di BRC InBio atau Bioinformatics Research Center dan juga dengan education background pertama Bachelor in Biology at University of Jember dan juga pernah melakukan student exchange juga di Flensburg University of Applied Science Germany, and then she pursued her master degree in biotechnology at Institut Teknologi Bandung. Dan juga bisa dilihat di sini bahwa Mbak Kiki Meputranti juga mempunyai pengalaman research yang cukup mumpuni ya di bidang teknologi tanaman. Salah satunya itu ada validation of detection of simple sequence repeats and SNP marker for oil palm dan lain-lainnya juga. Dan juga ada satu publikasi juga yaitu production of polyclonal antibody against the recombinant protein of sugarcane mosaic virus and its application in the immunodiagnostic of sugarcane. Nah, baik. Selanjutnya kita akan langsung mulai masuk ke penyampaian materi ya oleh Mbak Kiki. Untuk Bapak Ibu dan sekalian, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa dengan dua cara. Yang pertama, bisa melakukan antrian terlebih dahulu di kolom chat, atau kalau misalnya nanti mau langsung bertanya secara langsung on mic itu juga boleh, karena nanti akan kami prioritaskan tuh yang bertanya secara langsung atau on mic. Nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya sudah saya persilakan, bisa langsung raise hand terlebih dahulu ya gitu. Dan untuk topiknya pada malam hari ini itu adalah tentang application of bioinformatic in agriculture. Baik, kalau begitu kepada Mbak Kiki dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Daniel. Saya izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat ini share screen saya? Sudah, Mbak.
Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Daniel sudah memperkenalkan saya. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya untuk bisa menjadi mengisi materi untuk di acara Researcher Academy dari generasi peneliti ini ya. Oke, baik langsung bisa kita mulai saja mungkin ya. Mungkin di sini nanti akan lebih banyak, saya lebih banyak mungkin sharing ya dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Karena apa yang saya jelaskan nanti ini mungkin segambaran secara umum saja gitu. Dan saya juga belum pernah melakukan penelitian semua bidangnya gitu ya. Jadi nanti mungkin di sini ada Bapak Ibu praktisi yang mungkin bisa, yang ternyata penelitiannya juga di bidang yang saya jelaskan nanti, dan kita bisa saling bertukar informasi dan sharing seperti itu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang aplikasi bioinformatics di bidang pertanian gitu ya. Nah, kemudian untuk apa saja yang akan kita bahas di presentasi hari ini, itu yang pertama nanti saya akan overview dulu tentang apa sih bioinformatika itu. Kemudian bagaimana aplikasi bioinformatika ini khususnya di bidang pertanian ya. Jadi ada mencakup cukup banyak topik yang kita bahas hari ini, yang mulai dari perannya dalam plant genome mapping, kemudian bagaimana pengembangan bioinformatika itu dalam mendesain tanaman yang resisten terhadap penyakit maupun pestisida, kemudian bagaimana kita melakukan seleksi menggunakan marka untuk seleksi tanaman-tanaman yang memiliki karakter yang mungkin secara ekonomikal itu dia menguntungkan, kemudian bagaimana nanti kita bisa melakukan analisa sequencing data dari DNA sequencing, dan kemudian nanti bagaimana juga caranya kita bisa mendesain tanaman yang eh, bisa misalnya bisa tahan terhadap kondisi lingkungannya, stres atau tahan terhadap penyakit seperti itu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana tantangan ke depannya di bidang khususnya di bidang biologi pertanian itu sendiri. Yang pertama kita masuk ke apa sih bioinformatika itu sendiri gitu, pengertian dari bioinformatik. Bioinformatika sendiri bisa di dijabarkan sebagai cabang ilmu sains yang termasuk tergolong baru ya, di mana dia mengkombinasikan antara ilmu computer science, kemudian biologi, dan juga statistika eh, dengan konsepnya itu untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap life science sendiri, atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan life science maupun biologi seperti itu. Jadi bioinformatika ini termasuk cabang ilmu yang perkembangannya saat ini cukup pesat gitu, karena diiringi dengan perkembangan dari teknologi untuk analisa di bidang life science maupun biologi yang juga semakin pesat, kemudian juga perkembangan dalam computer science dan juga AI itu juga semakin cepat. Nah, itu sekarang analisa-analisa bioinformatika ini merupakan salah satu bidang ilmu yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan ya, khususnya orang-orang yang bekerja di bidang life science. Kemudian tujuan dari bioinformatika itu sendiri itu apa? Jadi yang pertama adalah untuk dengan bioinformatika ini kita diharapkan akan bisa lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi di dalam sel makhluk hidup gitu, baik dari tingkat yang paling rendah maupun sampai tingkat yang umum. Dan kemudian kita juga bisa memahami fungsional dari sel hidup itu di tingkat molekuler gitu. Kemudian juga dengan kita melakukan analisa sequence molekuler dari eh, yang masih mentah, dan kemudian juga data strukturalnya, bioinformatika ini dapat menghasilkan gitu ya pengetahuan yang baru dan menyediakan perspektif yang global gitu untuk mengenai tentang sel makhluk hidup seperti itu. Kemudian bioinformatika ini juga bisa membantu kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang khususnya di bidang eh, molekuler, jadi berbasis DNA maupun RNA. Dan dengan peningkatan-peningkatan bioinformatika ini diharapkan nantinya kita akan bisa menghasilkan eh, organisme yang mungkin memiliki karakteristik yang lebih baik, dan itu lebih mudah aksesnya dilakukan dengan salah satunya dilakukan dengan analisa bioinformatika ini. Nah, kemudian
ruang lingkup dari bioinformatika itu sendiri itu apa gitu ya. Jadi yang secara umum untuk ruang lingkup bioinformatika itu ada tiga yang diaplikasikan secara umum dalam bidang molekuler research. Yang pertama itu ada structural analysis, kemudian yang kedua ada sequence analysis, yang ketiga ada functional analysis. Nah, untuk analisa-analisa yang berkaitan dengan structure ini mencakup untuk misalnya prediksi tentang struktur asam nukleat, kemudian prediksi tentang struktur protein, kemudian juga klasifikasi struktur protein, dan yang terakhir ada nanti dari hasil klasifikasi struktur protein ini kita bisa membandingkan dari struktur protein tersebut. Kemudian yang kedua ada em, sequence analysis atau analisa sequence. Nah, analisa sequence ini aplikasinya itu kita bisa membandingkan genom antara organisme. Kemudian yang kedua kita bisa menyusun pohon filogeni, jadi analisa filogeni atau keturunan. Kemudian yang ketiga kita bisa memprediksi gen dan juga promoternya. Kemudian yang kita bisa menemukan motif dari struktur protein. Kemudian kita juga bisa eh, melakukan pencarian database sequence. Yang terakhir kita bisa melakukan alignment sequence juga. Nah, kemudian yang terakhir tentang analisa fungsi. Nah, untuk analisa fungsi ini kita bisa mempelajarinya atau mencakup tentang bagaimana em, jalur metabolik itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan profiling ekspresi gen. Selanjutnya kita juga bisa memprediksi interaksi antar protein. Kemudian yang terakhir kita juga bisa memprediksi subcellular localization dari suatu protein. Nah, kemudian dari ketiga ruang lingkup bioinformatika ini saat ini sudah semakin banyak ya software maupun database yang dikembangkan untuk mendukung eh, analisa ketiga ruang lingkup dari bioinformatika ini sendiri. Kalau dulu kita mungkin harus untuk analisa bioinformatika itu harus paham tentang coding dan lain sebagainya. Tapi semakin ke sini kita semakin banyak menemukan software-software yang untuk aplikasinya itu yang user friendly gitu ya. Jadi tidak perlu kita sampai eh, memahami coding seperti itu. Tapi memang eh, pemahaman coding ini masih menjadi apa ya ilmu yang dasar dari bioinformatika yang ya paling tidak kita harus tahu seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke aplikasi bioinformatika sendiri di khususnya di bidang pertanian ya. Jadi yang pertama yang mungkin yang paling dasar atau yang paling mendasari penelitian atau aplikasi-aplikasi bioinformatika ini di bidang pertanian yang lainnya ya, yaitu bioinformatika untuk kepentingan sebagai ini ya, plant genome mapping. Jadi untuk memetakan genom dari suatu tanaman gitu. Nah, kenapa ini merupakan riset yang dasar gitu ya, khususnya untuk aplikasi bioinformatika ini, karena dengan ketika kita bisa mengetahui, kita bisa memetakan genom dari suatu tanaman, jadi kita bisa memetakan seluruh genom yang ada di tanaman tersebut, kita bisa mengetahui di tanaman ini ada gen apa saja, kemudian perannya apa saja. Nah, dari sana kemudian nanti kita akan bisa melakukan improvement atau pengembangan-pengembangan riset yang berkaitan dengan eh, eh, pertanian gitu ya, baik untuk meningkatkan produktivitasnya atau mungkin untuk mencegah dia untuk terinfeksi hama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sequencing genom tanaman ini khususnya untuk tanaman-tanaman yang bernilai tanaman pangan atau yang bernilai ekonomi itu menjadi hal yang mendasar dan penting untuk dilakukan seperti itu. Nah, untuk di sini ada sedikit gambaran ya bagaimana caranya uh, plan genome mapping ini dilakukan seperti itu. Jadi ini ada gambaran umumnya bagaimana kita bisa melakukan pemetaan genom di tanaman. Mungkin ini tidak spesifik di tanaman saja ya. Jadi secara umum ini adalah proses yang dilakukan ketika kita akan melakukan proses mapping pada genom seperti itu. Jadi yang pertama pasti kita melakukan isolasi DNA. Jadi dari tanaman yang kita ambil bagian tanamannya bisa mungkin dari daunnya atau mungkin dari akarnya.
atau dari tunasnya tergantung dari eh, objek penelitian yang diinginkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan ekstraksi DNA. Setelah kita memperoleh DNA genom dari tanaman tersebut, kemudian kita bisa melakukan sequencing. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan eh, pustaka pustaka DNA-nya. Jadi seperti ini potongan-potongan pendek dari si DNA-nya. Nah, kemudian kita bisa melakukan proses assembly. Jadi dari potongan-potongan yang kecil-kecil tadi kita rangkai melalui proses assembly. Kemudian nanti akan terbentuk sequence kontik seperti ini. Nah, dari sequence kontik ini nanti akan dilakukan assembly lagi. Jadi untuk tingkat kromosom, jadi sampai nanti kita bisa memetakan seluruh kromosom dari si tanaman tersebut seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengetahui genom dari suatu tanaman, nah selanjutnya kita nanti bisa melakukan pengembangan tanaman, misalnya tanaman yang tahan terhadap pest atau tahan yang terhadap penyakit, maupun tanaman yang biasanya itu yang tahan terhadap suatu kondisi stres abiotik. Nah, di sini ada salah satu contoh aplikasi dari penggunaan CRISPR-Cas9 atau genome editing menggunakan CRISPR-Cas9 pada tanaman dan juga insek. Nah, ini untuk pesticide pest management ya, untuk manajemen hama. Nah, di sini yang di penelitian ini yang disebutkan adalah dengan cara melakukan genome editing pada tanaman untuk menghasilkan tanaman yang resisten terhadap hama insekta gitu ya. Nah, ini dengan Sip. caranya itu melakukan knocking down pada eh, gen tertentu. Nah, kemudian memodifikasi si tanaman tersebut, nah sehingga nanti si tanaman tersebut menjadi resisten terhadap insekta tersebut. Nah, kemudian selain ini kalau di genome editing pada tanamannya, nah kemudian kita juga bisa melakukan genome editing pada si insektanya langsung atau di eh, hamanya langsung seperti itu ya. Nah, misalnya di sini yang dimodifikasi adalah protein binding receptor yang ada di dalam si ulatnya ini. Nah, kemudian ketika si gennya ini di knockdown, nah itu nanti si eh, ketika protein binding reseptornya ini di knockdown, dia akan sini ya detoksifikasi enzimnya itu jadi tidak terekspresi. Nah, kemudian nanti si serangga ini akhirnya nanti ketika tidak ada reseptor yang berkaitan dengan protein binding tadi, nah si serangganya ini bisa mati atau keracunan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, maaf. Nah, kita juga bisa melakukan ya genetik eh, identifikasi marka genetik untuk meningkatkan produktivitas dari suatu tanaman gitu ya. Jadi meningkatkan eh, produktivitas tanaman melalui bioinformatika. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan seleksi menggunakan marka genetik. Nah, seleksi menggunakan marka genetik ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan eh, atau kita bisa memetakan gen dari suatu tanaman, kemudian kita lakukan genome wide associated studies. Jadi di sini kita akan memetakan marka-marka dari genom suatu tanaman. Jadi secara genom keseluruhan kita identifikasi atau kita hmm, analisa di situ ada marka apa saja seperti itu.
Nah, kemudian dari marker-marker yang sudah kita analisa ini tadi, kita bisa mengasosiasikannya dengan suatu karakter, seperti itu karakter yang misalnya yang kita inginkan. Atau metodenya ini biasa dikenal dengan GWAS. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa juga melakukan eh, seleksi menggunakan genetic marker itu dengan marker assistant selection. Nah, ini biasanya spesifik kalau Mas ini biasanya spesifik untuk satu karakter saja. Kalau misalnya di WAS ini kita studinya itu di genom secara keseluruhan, kalau Mas itu kita spesifik untuk satu karakter saja gitu. Jadi atau satu satu gen atau beberapa gen saja. Jadi tidak genom secara keseluruhan seperti itu. Nah, ini adalah salah yang gambar yang terdapat pada yang saya contohkan di sini adalah salah satu hasil dari analisa dari GWAS gitu. Nah, jadi kalau GWAS sendiri kan dia eh, menginvestigasi genom secara keseluruhan, jadi satu set genom dianalisa, kemudian dari analisa varian dari genetik suatu tanaman tersebut, kita akan bisa menganalisa varian-varian dari marker yang kemudian berasosiasi dengan suatu sifat gitu. Nah, umumnya kalau GWAS ini kita analisa asosiasinya itu untuk marker molekuler yang SNP atau single nucleotide polymorphism gitu. Jadi kalau setahu saya Mas itu kalau untuk yang Mas itu kita bisa menggunakan selain SNP kita bisa menggunakan SSR dan yang lainnya. Jadi marka marka genetik yang lain. Nah, kalau GWAS ini biasanya itu spesifik untuk analisa SNP. Tuh. Nah, kemudian untuk implementasi GWAS sendiri itu pastinya tidak ada GWAS ya. Jadi tapi juga Mas juga ini memerlukan analisa data statistik karena yang kita analisa adalah suatu populasi dari suatu tanaman ya. Jadi nanti pasti memerlukan analisa data statistik. Kemudian untuk GWAS dan juga MAS sendiri itu sebenarnya akan sangat tergantung dari jumlah populasi yang akan kita gunakan sebagai penelitian ya. Jadi semakin besar populasi dan jumlah populasi dari yang akan kita gunakan untuk riset itu akan eh, menghasilkan data yang akan semakin baik gitu karena semakin banyak yang kita analisa seperti itu ya. Jadi bisa meningkatkan kevalitan dari hasil analisa kita. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil interpretasi dari GWAS. Nah, jadi kalau di hasilnya GWAS nanti itu akan tampak seperti ini, ada sumbu Y dan juga sumbu X. Nah, di mana sumbu X ini adalah menyatakan kromosom dari suatu organisme, jadi jumlah kromosomnya. Nah, kemudian sumbu Y ini menyatakan eh, SNP atau marka genetik yang ditemukan di dalam kromosom dari organisme tersebut gitu. Jadi semakin di sini nilai min-log 10-nya itu semakin tinggi ya. Nah, itu berarti menyatakan bahwa hmm, asosiasi SNP dengan suatu karakter yang kita analisa itu semakin tinggi seperti itu. Jadi titik-titik di sini itu menyatakan variasi ya, atau eh, marka molekuler SNP yang ditemukan. Gitu. Oke, nah selanjutnya eh, analisa bioinformatika untuk plan breeding khususnya untuk genomic selection ya. Jadi untuk genomic selection sendiri itu eh, selain melibatkan data genotype, kita juga melibatkan data phenotype untuk kita bisa memprediksi performa dari suatu tanaman gitu ya. Jadi untuk alur risetnya plan breeding ini atau genomic selection untuk seleksi tanaman itu biasanya kita analisa dulu secara fenotipik itu karakter yang akan kita analisa itu apa.
Nah, kemudian kita memetakan kira-kira gen atau ya gen apa saja yang berperan di dalam satu karakter tersebut. Karena kan kalau kita berbicara fenotipik itu berarti em, proses yang terlibat sehingga suatu fenotip bisa muncul itu kan ada banyak faktor ya. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu gen, tapi bisa jadi itu adalah satu jalur metabolisme yang kompleks. Jadi ada beberapa atau banyak gen yang berperan di sana gitu ya. Jadi kita petakan dulu hmm, dari fenotipik yang akan kita analisa itu yang mempengaruhi apa saja gennya gitu ya. Jadi kita petakan di alel kromosomnya. Nah, penelitian-penelitian ini kita bisa lakukan kalau kita sudah memetakan eh, genom tanaman ya. Jadi kalau misalnya untuk tanaman-tanaman yang sifatnya belum banyak dieksplor, berarti kita harus memetakan genomnya dulu untuk kita bisa improve penelitian sampai seleksi breeding seperti ini gitu. Jadi kalau seleksi breeding berarti biasanya dilakukan atau diaplikasikan di tanaman-tanaman yang memang eh, tanaman pangan maupun tanaman pertanian yang lain seperti itu ya. Nah, setelah kita melakukan analisa fenotipiknya, kemudian kita eh, seleksi dari gen untuk yang mempengaruhi sifat atau fenotip dari suatu tanaman. Nah, itu bisa dari meningkatkan jumlah eh, hasil panennya atau produktivitasnya, kemudian bisa meningkatkan kualitasnya, kemudian bisa terkait juga tentang resisten terhadap stres abiotik maupun biotik gitu. Nah, setelah kita sudah menentukan alel yang kita kehendaki atau gen yang kita kehendaki, nanti kita mempersiapkan genome library dan juga melakukan proses sequencing seperti itu. Nah, kalau dulu sequencing mungkin hanya bisa menggunakan Sanger ya, tapi sekarang sekarang ada teknologi NGS, jadi proses sequencing whole genome itu bisa dilakukan secara lebih cepat ya daripada menggunakan Sanger yang mungkin butuh bertahun-tahun ya. Tapi dengan NGS ini sekarang kita sudah bisa melakukan whole genome sequencing dengan lebih cepat seperti itu. Nah, nanti dari data NGS ini, ketika kita mengolah data NGS, nah ini tentunya membutuhkan analisa bioinformatika. Jadi mulai dari kita bisa melakukan analisa em, dari phenotypic information-nya, kita bisa menghubungkan antara hasil sekuensi yang kita dapat dengan karakter fenotipik yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari genome source-nya itu di mana, kemudian kita bisa melakukan analisa comparative omics juga. Kita bisa melakukan analisa genetic variation, kemudian juga dari situ kita akan bisa melakukan juga regulasi dan melakukan analisa regulasi dari suatu gen dan kita bisa mengidentifikasi eh, SNP yang terdapat pada em, gen atau alela gen yang kita sedang teliti seperti itu. Nah, ini di sini peran bioinformatik sangat penting di sini sampai kita nanti bisa menentukan mana dari em, gen atau alel yang paling berperan di dalam satu fenotip seperti itu. Nah, dari sana nanti kita bisa menentukan mau tanamannya ini dikembangkan seperti apa. Nah, misalnya kita bisa melakukan eh, ini ya, plant genome modification. Jadi kita melakukan modifikasi di genom tanaman tersebut gitu. Misalnya menggunakan CRISPR-Cas9 maupun menggunakan tipe CRISPR yang lain atau menggunakan genome editing yang lain seperti TALEN seperti itu. Nah, sampai nanti akan dihasilkan tanaman hasil persilangan yang memang kualitasnya itu yang kita inginkan dan juga baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang analisa DNA sequencing ya untuk khususnya untuk di tanaman. Jadi penggunaan bioinformatika atau software-software bioinformatika itu untuk menganalisa sequencing data itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi analisa sequencing ini nanti akan melibatkan
alignment, kemudian melibatkan assembling dan juga genome annotation sehingga kita bisa memetakan tujuannya adalah itu tadi memetakan genom dari suatu tanaman gitu. Nah, ini tahapannya. Jadi tahapan secara umumnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk ini ya pemetaan genom tanaman. Jadi mirip seperti itu pemetaannya atau tahapan-tahapannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya peran bioinformatika ini untuk interaksi antara tanaman dan juga mikroorganisme. Nah, ini kita biasanya melakukan untuk analisa interaksi ini kita menggunakan metode yang namanya metagenomics. Jadi untuk kita bisa mengetahui komunitas mikroba yang terdapat di akar di sekitar akar suatu tanaman seperti itu. Nah, metagenomic ini sendiri merupakan studi yang eh, mencakup atau eh, bisa dilakukan dengan langsung kita mengambil sampelnya dari lingkungan gitu. Jadi kita misalnya untuk bisa misalnya sampelnya tanah, dan dari tanah tersebut bisa langsung kita analisa atau kita ekstraksi DNA-nya untuk analisa metagenomics gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan profil secara utuh mikrobiom apa saja yang terdapat di tanah tersebut gitu. Jadi nanti hasil data analisanya itu lebih komprehensif ya. Jadi kita bisa memetakan apa saja sih mikroba dan perannya mikroba ini di tanah tersebut seperti apa seperti itu. Nah, kemudian untuk tahapan analisa metagenomics secara umum itu yang pertama ada sampling dan juga DNA extraction. Nah, biasanya sampel tanah yang kita ambil itu kemudian bisa langsung kita ekstraksi DNA-nya setelah kita kita lakukan ekstraksi DNA, kemudian bisa kita lakukan analisa sequencing seperti itu. Nah, untuk metode sequencingnya kita bisa menggunakan Illumina maupun Oxford Nanopore. Jadi kalau Illumina kita nanti akan mendapatkan short read atau sequence-sequence pendek, sedangkan kalau untuk yang Nanopore nanti kita akan mendapatkan long read. Jadi sequence-sequence-nya itu panjang seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan um, hasil sequencing tersebut, kita bisa melakukan analisa bioinformatika. Nah, analisa bioinformatika ini bisa meliputi profiling taksonomik gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan mikrob apa saja yang terdapat di dalam sampel. Nah, kemudian selain kita menentukan profiling secara taksonomi, kita juga bisa melakukan profiling secara fungsional. Jadi kita bisa memprediksi eh, jalur metabolik ataupun fungsional yang potensial dari komunitas mikroba yang sudah kita isolasi isolasi tadi berdasarkan dari informasi gen yang kita dapatkan. Gitu. Nah, kemudian selain dengan metode metode metagenomik, kita juga bisa melakukan analisa molekuler interaction itu dengan beberapa metode ini. Jadi mulai dari transkriptomik, proteomics, metabolomics, itu kita bisa melakukannya. Nah, jadi kalau untuk transkriptomik sendiri, nah ini berarti kita analisanya kita menggunakan RNA. Jadi untuk bagian-bagian gen yang akan diekspresikan eh, di, di suatu tanaman. Kalau proteomics berarti kita sudah beranjak dari yang ditranslasikan oleh dari hasil transkriptom tadi, dari gen tadi yang sudah ditranslasikan menjadi protein. Nah, itu yang akan kita analisa. Nah, kemudian kalau metabolomics ini nanti akan lebih kompleks lagi, jadi tidak hanya satu protein yang kita analisa, tapi kita memandangnya sebagai satu eh, jalur metabolik gitu. Jadi untuk yang lebih kompleks lagi.
Nah, kemudian selanjutnya adalah peran si bioinformatika ini untuk pertanian presisi dan juga untuk manajemen lahan ya. Jadi bagaimana sih peran bioinformatika ini khususnya di pertanian presisi. Nah, pertanian presisi sendiri itu kan sekarang merupakan salah satu metode yang cukup terbaru gitu ya. Jadi untuk bisa menghasilkan pertanian yang baik dan kemudian juga bisa menghasilkan eh, hasil yang maksimal, mengurangi limbah dan juga memanage suatu lahan itu dengan baik ya seperti itu. Nah, jadi di sini nanti peran bioinformatika itu sendiri salah satunya adalah ini tadi memilih tanaman yang mungkin akan kita tanam di wilayah tersebut gitu ya. Jadi dengan plan genetik data atau dengan genetic information yang kita dapatkan di suatu tanaman, nanti kita akan mengetahui gitu ya bagaimana suatu spesies tanaman atau varietas tanaman itu mungkin dia memiliki toleran terhadap keringan seperti itu, kemudian memiliki eh, resisten terhadap suatu hama atau dia memiliki eh, pemanfaatan atau dia memiliki kemampuan untuk pemanfaatan nutrisi yang lebih efektif gitu. Nah, dari sifat-sifat tersebut nanti kita akan bisa memetakan kira-kira lahan yang cocok untuk tanaman ini adalah yang seperti ini, yang seperti itu. Itu salah satu peran bioinformatikanya. Kemudian yang kedua, selain dari plan genetik data, kita juga bisa memanfaatkan data environmental. Jadi data environmental ini meliputi misalnya komposisi tanah, kemudian tingkat kelembapan dari suatu tanah, kemudian bagaimana nutrisi yang terdapat di tanah tersebut, mikroba apa saja yang terdapat di tanaman tersebut. Nah, itu kan kita mendapatkannya salah satunya juga dengan si analisa bioinformatika seperti itu. Nah, kemudian ada juga integrasi data dan juga analisa. Nah, dengan tools bioinformatika yang semakin advance gitu ya, jadi kita bisa mengintegrasikan antara plan genetik data dan juga dengan environmental data seperti itu. Sehingga nanti di pertanian presisi ini juga bisa dihasilkan suatu manajemen lahan yang baik em, dengan bantuan bioinformatika tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi bioinformatika ini untuk hmm, desain tanaman yang bisa beradaptasi di eh, kondisi lingkungan yang mungkin tidak ideal seperti itu ya. Atau mungkin karena sekarang semakin banyak polusi gitu ya, jadi kondisi lingkungan juga sudah tidak ideal seperti dulu. Mungkin jadi banyak tanaman-tanaman yang mungkin mengalami stres biotik maupun stres biotik seperti itu. Nah, dengan bioinformatika nanti kita akan membantu kita untuk menganalisa mana tanaman-tanaman yang akhirnya bisa beradaptasi dan memiliki karakter yang kita inginkan dan bisa survive di lingkungan yang sudah eh, banyak limitnya seperti itu. Nah, untuk analisanya, bagaimana gambaran umum analisa untuk kita bisa mendapatkan eh, atau kita bisa mendesain tanaman yang dia adaptif terhadap suatu lingkungan. Hampir mirip seperti yang saya jelaskan di plan building tadi gitu ya. Jadi yang kita perlu persiapkan adalah genome library atau sequencing NGS-nya. Jadi em, yang pertama harus tahu dulu karakteristik yang akan kita analisa itu seperti apa atau objek riset yang akan kita gunakan ini apa. Misalnya mungkin tanaman yang resisten terhadap kekeringan seperti itu. Nah, nanti kita bisa melakukan preparasi genome library dan juga sequencing NGS. Nah, dari hasil sequencing tanaman tersebut, dari hasil sequencing kita bisa melakukan yang analisa bioinformatika mulai dari gene ekspresinya, kemudian kita juga bisa melakukan analisa protein yang diekspresikan,
Kita juga bisa melakukan comparative omics, jadi mulai dari transkriptomik sampai metabolomicsnya. Kemudian kita bisa melakukan juga analisa tentang variasi genetiknya gitu, apakah terjadi perubahan atau tidak dengan ketika dia di lingkungan yang ideal dan juga di lingkungan yang stres seperti itu. Kemudian nanti kita bisa melakukan profiling metabolit yang dihasilkan, apakah terjadi perubahan atau tidak. Dan kita juga bisa melakukan analisa plan pathogen interaction. Nah, dari informasi-informasi ini kemudian nanti kita bisa mendesain atau bisa memodifikasi plan genom tanaman sehingga kita bisa menghasilkan suatu tanaman yang eh, toleran terhadap suatu stres gitu, baik stres biotik maupun stres abiotik. Nah, kemudian dengan bioinformatika kita juga bisa melakukan optimasi gitu ya, jalur-jalur metabolik pada suatu tanaman gitu. Nah, salah satu tujuannya kita melakukan metabolic engineering atau rekayasa metabolik di suatu jalur metabolisme tanaman itu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dari senyawa-senyawa yang mungkin berguna gitu ya. Misalnya senyawa-senyawa yang sifatnya antioksidan atau anti kanker seperti itu. Atau mungkin senyawa-senyawa yang dia bermanfaat untuk kesehatan manusia seperti itu. Nah, dari situ ketika kita bisa memahami proses bagaimana terbentuknya suatu senyawa, karena pasti ini melibatkan proses metabolisme yang kompleks seperti itu. Nah, dari situ ketika kita memahami jalur metabolisme suatu proses dihasilkan senyawa yang bermanfaat, nah itu kita nanti bisa memodifikasinya sehingga kita bisa meningkatkan si produktivitas produktivitas metabolit tersebut. Nah, tentunya untuk melakukan eh, rekayasa metabolik ini kita akan pastinya tidak lepas dari analisa genomiknya tadi, kemudian transkriptomik, kemudian juga proteomics di situ juga berperan, sampai dengan nanti metabolomics juga berperan karena di situ kita sudah melihatnya sebagai suatu jalur yang kompleks gitu. Nah, nanti dari sana dari informasi-informasi itu kita bisa mendesain em, tanaman, jadi misalnya melalui genetic engineering untuk menghasilkan tanaman dengan senyawa metabolit sekunder yang misalnya hasilnya yang banyak seperti itu. Atau mungkin tanaman yang seharusnya tidak menghasilkan metabolit tertentu bisa menghasilkan senyawa metabolit tertentu. Hmm. Nah, kemudian dari aplikasi-aplikasi bioinformatika tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu apa saja yang menjadi tantangan dan juga prospek ke depannya untuk khususnya untuk di bidang pertanian ya. Jadi yang masih menjadi tantangannya adalah tentang kompleksitas data. Jadi karena tanaman itu merupakan organisme yang tingkat tinggi ya. Jadi misalnya kita analisa genomnya itu data yang dihasilkan itu pasti akan sangat kompleks dan ukurannya itu akan besar gitu lah. Jadi bagaimana kita memanage memanage data yang besar itu atau penyimpanan data yang besar itu sehingga kita akan mudah untuk mengaksesnya seperti itu. Kemudian juga eh, cost-nya masih tergolong tinggi ya. Jadi kalau untuk penelitian apalagi kalau kita melakukan penelitian eksplorasi genom seperti itu ya, itu kan mesti memerlukan dana yang cukup tinggi karena analisa sequencing NGS itu saat ini harganya juga masih cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian eh, untuk analisa bioinformatika sendiri itu saat ini mungkin masih belum banyak orang yang menggeluti bidang bioinformatika ini sendiri ya. Jadi itu yang salah satu yang menjadi tantangan person atau peneliti yang memiliki skill untuk analisa bioinformatika. Nah, kemudian prospek ke depannya untuk eh, bioinformatika di bidang pertanian ini, mungkin kita nanti bisa memprediksi perkembangan teknologi dan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang baru khususnya untuk bioinformatika di bidang pertanian.
seperti itu. Dengan semakin berkembangnya mungkin teknologi computer science dan juga teknologi di eh, biologi maupun di level yang molekuler. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing hari ini gitu ya. Jadi nanti kita selanjutnya mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, saya kembalikan ke Mas Dani. Baik, terima kasih bagi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Namun sebelum sesi tanya jawab, tim apakah bisa dibantu untuk share screen ya? Iya, Mas. Oh, sebentar. Baik. Saya stop saya dulu. Nah, di sini saya ingin seperti judul dari acara kita, sebenarnya di sini untuk riset secara akademi sendiri ini berkonjugasi atau bekerjasama dengan panitia Ecobios, XOBC atau International Conference on Biological Science, X Open Bio Project Competition, yang mana akan dilaksanakan di Universitas Brawijaya tanggal 28 sampai 29 September 2024, yang mana di sini ada beberapa subtopik ya dari Bio sendiri. Jadi bisa digeser ke subtopik ke bawah. Ya, untuk subtopiknya sendiri itu mulai dari bioteknologi, molekular biologi, terus ada bioinformatika juga. Setelah itu ada juga mikrobiologi, terus ada juga plant science, terus ke bawah Mbak. Nah, ya ini ya. Terus juga ada ada animal science, bioinformatik, educational biology, terus juga ada health informasi, dan juga ada ekologi dan konservasi. Di sini untuk EcoBios XOBC sendiri itu dia sifatnya kompetisi juga ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa ikut konferensinya, dan nanti juga dari peserta konferensi nanti kita akan melakukan kompetisi juga, yang mana nanti kita bisa lakukan penilaian gitu. Terus nanti dari kompetisinya itu nanti ada beberapa kriteria penilaian, dan ada beberapa kriteria pemenang, ada gold medal, bronze medal, dan juga silver medal juga. Terus nanti juga ada juara umum juga di masing-masing kategori. Dan untuk kategorinya sendiri itu ada kategori high school student, terus juga uh, ada research professional for researcher and lecturer, and then the last is for the student college or college student, uh, is for yeah, bachelor degree, master degree, and doctoral degree. So buat bapak ibu sekalian yang punya penelitian yang bagus dan punya ide-ide yang keren juga bisa banget buat join ICOBAS SOBC karena pendaftaran masih buka seperti itu. Baik, bisa dicukupkan untuk share screen-nya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan bisa raise hand ya. Kita bisa berdiskusi langsung bersama pemateri pada malam hari ini. Baik, baik. Ada Pak Haidar Rozik, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Mei atas pemaparan materinya dan moderator. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sudah terdengar. Ya, sudah Oke, terdengar. terima kasih. Mungkin ada dua pertanyaan Kak yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama terkait analisis molekuler itu sendiri. Nah, saya sendiri ada pengalaman untuk analisis terkait transkriptomik dan metabolomik untuk identifikasi gen antar pada tanaman jagung gitu terhadap sifat rekalsitran. Nah, pertanyaan saya tuh terkait analisis molekuler ini, baik proteomik, transkriptomik maupun metabolomik. Apakah jika kita menggunakan seluruh analisis ini tuh akan istilahnya tuh membuat hasil penelitian kita itu semakin presisi, atau itu kembali lagi ke kebutuhan atau preferensi peneliti, Kak? Seperti itu. Jadi contohnya kedepannya saya ingin meneliti terkait gen-gen yang mempengaruhi simbiosis antara bakteri deozotrof dengan akar udara tanaman jagung seperti itu. Nah, itu apakah ini preferensi dari peneliti untuk menggunakan beberapa analisis tersebut, atau apakah jika saya menggunakan seluruh analisis itu saya akan memiliki hasil yang lebih presisi untuk mengetahui gen-gen terkait. Nah, dan pertanyaan yang kedua terkait perkembangan molekuler dan bioinformatik di dunia pertanian sendiri, terutama di Indonesia.
menurut kakak nih, prospek di Indonesia sendiri semakin kesini ini apakah prospek itu semakin didukung dan semakin bagus atau ini ada beberapa hambatan begitu kak? Karena mengaca dari penelitian saya terdahulu yang saat sarjana itu kami hanya berhenti di isolasi RNA dan untuk analisis sequencing dan sebagainya itu kami ekspor sampelnya gitu karena beberapa keterbatasan seperti itu Kak. Mungkin itu yang pertanyaan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Derosik. Kepada Mbak Kiki dipersilakan. Mungkin langsung saya jawab ya, Mas. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya untuk analisa omics itu sangat tergantung dari preferensi dari peneliti ya, Pak. Kalau misalnya kita hanya menganalisa eh, gen-gennya saja gitu ya. Jadi mungkin di tingkat transkriptomik kita sudah cukup gitu ya, atau di tingkat genomics gitu. Jadi tidak perlu sampai ke metabolomics. Jadi tergantung nanti riset project risetnya itu seperti apa gitu. Jadi tidak perlu sampai menggunakan analisa keseluruhan gitu ya. Tapi kalau memang risetnya ini misalnya sampai ke jalur metabolismenya dia gitu ya. Kita ingin mengetahui si jalur metabolisme seperti apa gitu. Nah, itu ya berarti sampai proses metabolomics yang perlu dianalisa seperti itu. Kemudian kalau prospek eh, tadi pertanyaan yang kedua tentang prospek untuk penelitian molekuler di bidang pertanian khususnya di Indonesia ya Pak ya. Kalau saya melihat memang masih ada beberapa hambatan mungkin ya. Saya juga tidak paham ya karena mungkin saya bukan yang terjadi di bagian pemerintah juga ya. Tapi saya sebagai eh, yang orang yang pernah meneliti eh, misalnya saya dulu kan pernah meneliti tentang kelapa sawit ya. Nah, itu em, memang ada beberapa beberapa hambatan-hambatan ya misalnya data-data yang misalnya saya bandingkan dengan yang ada di Malaysia gitu ya. Di Malaysia itu riset tentang kelapa sawit ini sudah cukup apa ya? Mungkin kita tertinggal beberapa langkah gitu ya daripada Malaysia gitu karena Malaysia sendiri sekarang sudah punya apa ya data genomiknya sendiri khusus untuk tanaman-tanaman kelapa sawitnya mereka gitu yang mereka tanam dan juga mereka budidayakan seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita belum belum ada kayak data genomik seperti itu. Padahal kan ketika Indonesia merupakan salah satu yang yang memproduksi tanaman kelapa sawit dan merupakan salah satu ekspor kelapa sawit yang terbesar seperti itu. Jadi memang saya rasa memang di proses pertanian itu untuk molekuler masih eh, belum sebaik bidang kesehatan gitu ya. Kalau misalnya saya bandingkan ya kalau di bidang kesehatan kan sekarang Indonesia sudah cukup aware ya penelitian tentang biomedis seperti itu sudah eh, lebih maju saya rasa daripada di bidang pertanian seperti itu. Itu sih Baik, mungkin dari saya, Pak. Mungkin ada feedback atau ada hal yang mungkin mau disampaikan. ya kepada Kak Haidar. Baik cukup Kak. Mungkin ya terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi kalau nggak salah atas nama Munawir Sajali ya, dipersilakan. Kalau mau on cam dan ya on cam juga boleh dipersilakan. Ya kepada Kak Munawir dipersilakan. Permisi, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah bisa. Ah, Bisa baik. sudah, Pak. Jadi saya tertarik sekali dalam penelitian, terutama di dalam bidang bioinformatika, walaupun baru awal-awal ini mulai mengenal tentang bioinformatika. Eh, yang saya ingin tanyakan di sini terkait beberapa tadi dari penyampaian eh, Mbak Kiki, eh, ada beberapa software-software atau kemudian ada beberapa tools yang disampaikan tadi, apakah semua bisa diakses secara free atau memang ada beberapa proses yang harus dilakukan kah atau untuk bisa memproses sebuah penelitian secara bioinformatik. Kemudian yang kedua, eh, ada beberapa hal penelitian mungkin terkait masalah eh, di, di di kampus ada penelitian yang mengkaitkan bahwa
Rhizobium tertentu bisa melakukan sebuah kombinasi dengan beberapa jenis mikroba. Nah, itu tadi ternyata juga bisa dilakukan secara bioinformatik seperti yang disampaikan Mbak Kiki. Nah, kira-kira langkah awal untuk melakukan eh, analisis bioinformatika dengan tema-tema penelitian seperti itu sebaiknya dimulai dari seperti apa sehingga nanti bisa berjalan beriringan dengan penelitian yang sifatnya mungkin penelitian bahasa dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, eh, ini ya, apa tadi Pak, kok saya lupa ya. software Dikit Terkait tadi masalah bantu. Oh software ya, atau software ya. tools-tools. Kalau software itu eh, banyak sekali ya Pak variasinya. Ada memang yang ada free, ada juga yang kita harus mengaksesnya berbayar. Nah, biasanya yang untuk yang eh, misalnya menggunakan coding, nah itu biasanya yang eh, bisa diakses free. Nah, kalau misalnya yang user friendly atau yang misalnya kita tinggal menggunakan, nah itu biasanya seringnya itu berbayar. Atau ada juga yang website-website yang eh, bisa kita akses secara fee juga, misalnya seperti KEGG, kemudian NCBI yang gimana misalnya NCBI ini menyimpan data genom dari semua organisme yang sudah diteliti gitu. Biasanya peneliti menguploadnya di NCBI. Kemudian ada juga KEGG. Nah, ini juga yang kita bisa akses secara free ya. Kemudian misalnya untuk analisa-analisa tentang tadi ya misalnya sequencing, mengolah data sequencing, itu sekarang ada satu website namanya Use Galaxy. Nah, ini salah satu website yang dia cukup dia user friendly gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya secara online gitu. Dan di situ sudah cukup lengkap. Jadi ada software-software yang untuk menganalisa misalnya untuk assembly, untuk alignment. Tapi memang sekarang ini masih sebenarnya dalam tahap perkembangan ya. Jadi karena baru sekitar mungkin tahun 2021 atau 2022 website ini dikembangkan seperti itu. Tapi ini kedepannya mungkin akan menjadi prospek yang baik ya, karena kita bisa mengaksesnya tanpa harus perlu download software, kemudian harus install software di komputer dan tidak memberatkan komputer kita. Itu sih mungkin salah satu um, yang terbaru gitu ya dari software bioinformatics yang bisa kita akses secara online. Kemudian untuk tadi penelitian terkait Rhizobium ya Pak. Kalau misalnya penelitian tentang bioinformatika itu kita bisa kita akses dulu, mungkin kita bisa melakukan studi in silico dulu ya. Jadi kalau Rhizobium ini kan saya rasa bakteri yang sudah eh, cukup banyak diteliti ya. Jadi pasti data genomnya itu sudah ada di NCBI gitu, dan mungkin bahkan ada beberapa yang mungkin bisa kita akses ya. Nah, dari situ nanti kita bisa menganalisa eh, mungkin interaksi rhizobiumnya dengan si tanamannya seperti itu. Tanamannya mungkin yang akan kita teliti dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan analisa in silico dari situ gitu. Jadi kalau mungkin untuk tanaman-tanaman yang untuk organisme yang sudah ada datanya, kita bisa melakukan studi in silico dulu terlebih dahulu. Kecuali kalau kita memang benar-benar eh, organismenya ini belum pernah diteliti, jadi kita harus eksplorasi sendiri seperti itu. baik, dari Pak Munawir, apakah ada tanggapan? Eh, Cukup, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari kolom chat ya. Untuk menguasai bioinformatics, adakah rekomendasi skill penting yang harus dikuasai terlebih dahulu? Serta analisis bioinformatik, apa yang harus perlu ditingkatkan untuk penelitian terkait dampak climate change ke marine organism? Thank you. Terima kasih. Oke, untuk skill penting yang harus dikuasai ya. Sebenarnya yang paling penting adalah ketika kita menganalisa bioinformatics itu salah satunya yang harus kita patenkan itu adalah teori teori kita tentang baik struktur DNA, RNA, kemudian base molekuler protein, struktur protein. Nah, itu yang penting yang harus kita tingkatkan skillnya. Karena nanti di bioinformatika kan nanti mengolah yang kita olah adalah objek-objek tersebut. Ketika kita tidak mengetahui, misalnya, contohnya misalnya kita analisa DNA eukariot gitu ya. Sedangkan di eukariot ini ada bagian promoter, kemudian ada bagian ekson, intron, seperti itu.
Nah, ketika kita tidak paham konsep tersebut, kemudian kita melakukan analisa bioinformatika, itu juga eh, akan susah nantinya kan, karena kita tidak bisa membaca atau menginterpretasikan data dari bioinformatika itu sendiri. Jadi hal yang pertama yang menurut saya yang penting dilakukan adalah kita pahami konsep dasar dari senyawa-senyawa molekuler, eh, khususnya yang dianalisa, yang menjadi objek dari si bioinformatika ini sendiri gitu. Kemudian mungkin sekarang juga mulai merambah ke ini ya, coding ya. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki, salah satu skill yang harus dipunyai oleh eh, peneliti yang akan meneliti bioinformatika. Tapi ya itu tadi, sekarang banyak juga atau beberapa software yang tidak memerlukan coding yang sudah mulai dikembangkan seperti itu. Jadi saya rasa eh, coding cukup penting, tapi kita punya alternatif yang lain sekarang. Kemudian eh, analisis bioinformatika apa yang harus perlu ditingkatkan untuk penelitian terkait dampak climate change ke marine organisme. Kalau ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin ya Pak ya. Penelitian terkait penelitian ini seperti apa gitu mungkin. Ya, mungkin kepada Kak Rido mungkin bisa menjelaskan atau bisa mengelaborasikan terkait Oh, oke pertanyaannya. oke. Oke Kak, thank you. Jadi maksud saya tuh kayak misalnya tadi kan agriculture, kalau misalnya di marine tuh kan ada seaweed ya. Jadi kayak misalnya eh, apa sih yang apa ya? Kalau misalnya untuk profiling itunya bisa nggak sih kayak bakterinya juga di seaweed itu ataupun di seagrass ataupun misalnya apa namanya tentang ekofisiologi marine organism kayak misalnya mussel atau oyster gitu bisa nggak sih kayak gitu? Maksudnya analisis yang apa gitu yang harus bisa di improve gitu. Ini maksudnya lebih ke analisis tentang mikrobiom yang ada di eh, marine organisme itu gitu ya Pak. Ya kayaknya kayak misal gunakan transkriptomika atau misalnya metabolomics atau misalnya apa lagi ya proteomics itu yang mana yang lebih penting gitu kalau terkait apa namanya penelitian terkait dampak climate change lah ke organisme kayak gitu. Oke. Kalau mungkin tentang dampak klimatis ini, kita bisa analisanya itu ke tahap transkriptomik dulu ya. Jadi kita bisa melihat dari perubahan iklim yang terjadi ini itu ada gen-gen yang berubah atau tidak ekspresinya seperti itu Pak. Jadi nanti di situ kita bisa mengetahui eh, profil proteinnya mungkin juga akan jadi berubah. Jadi kita bisa mungkin meranah ke eh, proteomicsnya gitu. Tapi bisa menjadi awal itu kita belajar tentang atau analisa tentang transkriptomiknya dulu. Jadi gen-gen yang diekspresikan itu terjadi perubahan atau tidak gitu dengan analisa transkriptomik. Mungkin seperti itu sih Pak, bisa menjadi awalannya. Oke 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 thank you Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena kita keterbatasan waktu juga, ya ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih mewakili Generasi Peneliti atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian pada acara riset akademi malam hari ini. Namun sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin proper ya untuk open kamera bisa turn on kameranya kita bisa melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, tim mohon dibantu ya untuk dokumentasinya ya. Ya Apakah Mas, sudah siap tim? sudah Mas. Baik, bentar saya spotlight dulu. Baik, sebenarnya udah cukup ya yang apakah ada lagi yang mau open kamera, turn on kamera? Baik. Kalau begitu akan saya hitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin request terkait
sertifikat dan materinya. Kami tunggu terakhir malam hari ini ya sebelum kami tutup untuk rekapannya, karena besok akan kami kirim sertifikat dan ininya juga dan materinya juga ke Bapak dan Ibu sekalian. Kalau gitu saya mau terima kasih juga kepada Mbak Kiki atas waktunya dan ilmunya yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu saya tutup pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih.